Selamat mendengarkan podcast ini. Apabila seseorang mengerti maksud utama atau inti utama maksud keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, maka barulah ia dapat memahami dengan benar atau memahami lebih tepat, lebih akurat berita-berita yang terdapat dalam setiap nas, setiap ayat, setiap pasal, setiap perikop dalam Alkitab. Ia akan mengerti kebenaran-kebenaran khusus, kebenaran-kebenaran spesifik yang terdapat dalam nas-nas Alkitab tersebut. Sebab setiap nas Alkitab itu memuat kebenaran. Dan kebenaran setiap nas itu, setiap teks, setiap ayat, setiap paragraf, perikop, pasal, itu memiliki kebenaran-kebenaran khusus. Kebenaran-kebenaran khusus. Bila kita mengerti maksud utama atau maksud inti keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, mata pengertian kita akan terbuka sehingga kita memahami dengan benar atau lebih akurat berita-berita yang terdapat dalam teks Alkitab. Setiap ayat, paragraf, perikop, pasal. Dan kita akan mengerti kebenaran-kebenaran khusus yang terdapat dalam nas-nas tersebut, serta memahami relasi atau hubungannya, juga kesejajarannya. Lalu kita akan melihat bahwa teks tersebut tidak berbenturan. Ayat-ayat tersebut tidak friksi, tidak bertentangan. Ayat-ayat tersebut tidak bertentangan. Ya tentu sebagai pembicara yang menggali Alkitab dan setiap kali mengajarkan kepada saudara, saya pun juga belum sempurna. Tidak selalu tahu, sebab saya bukan maha tahu. Tetapi saya sungguh-sungguh dibuat kagum ketika saya melihat bahwa setiap ayat itu memiliki kebenaran yang khas, yang khusus. Kita bisa menemukan relasi atau hubungan ayat ke ayat atau kesejajarannya atau paralelnya. Dan teks-teks tersebut tidak bertabrakan, tidak berbenturan, saudara. Oleh sebab itu, yang pertama kita harus memahami benar maksud utama atau inti dari keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, kalimat yang terakhir ini kalimat yang tidak asing kita dengar di gereja manapun. Tetapi mari kita urai, kita pecahkan, kita teliti apa sebenarnya maksud utama, maksud inti keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Kita harus benar-benar dengan tajam memahami isi keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Dan satu hal yang kita harus garis bawahi, satu hal yang harus kita garis bawahi, dan itu tidak menyenangkan, tetapi ini kebenaran, bahwa keselamatan Allah dalam Yesus Kristus benar-benar tidak bertalian langsung dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Bukan tidak bertalian, tidak bertalian langsung. Bukan tidak bertalian sama sekali, tapi tidak bertalian langsung dengan pemenuhan kebutuhan jasmani atau hal-hal lahiriah. Saya mengerti bahwa seseorang yang sungguh-sungguh masuk dalam proyek keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, hidupnya pasti terwarnai atau diubahkan. Juga menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani atau hal-hal lahiriah dalam hidupnya. Tetapi kita jangan mencoba menghubungkan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus dengan pemenuhan kebutuhan jasmani secara langsung. Jadi kalau di dalam
Perjanjian Baru kita menemukan kesan, fakta historis. Karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus bertalian langsung dengan kebutuhan jasmani bangsa Israel atau umat Yahudi pada waktu itu. Itu harus dipahami sebagai sesuatu yang situasional. Situasional. Sangat situasional. Hal itu tidak bisa dikenakan sepanjang masa dan di segala tempat. Kita tidak boleh picik, naif, kemudian jadi bodoh, dan fatalnya menjadi sesat. Kita harus berhikmat oleh pimpinan Roh Kudus, cerdas dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara perhatikan, saudaraku, beberapa peristiwa yang ada dalam Injil yang jelas menunjukkan bahwa Tuhan bukan mau tampil gagah-gagahan supaya ia diakui sebagai hebat. Sama sekali tidak. Kalaupun Tuhan menyembuhkan orang sakit, kalaupun Tuhan memberikan makan kepada ribuan orang, itu semua dalam kerangka Injil diberitakan tanpa gangguan. Sebab Tuhan harus dengan mulus menyampaikan kebenaran-kebenaran Injil itu. Demikianlah orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sangat duniawi. Pola pikirnya sangat manusiawi. Tidak akan bisa dengan mudah mendengar apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan harus membuktikan. Tuhan harus membuktikan. Alkitab mengatakan bahwa Bapa menyertai dia. Supaya orang mengakui bahwa ia berasal dari Allah. Dan itu muncul dari bibir Nikodemus di Yohanes pasal 3. Jikalau bukan Tuhan yang menyertai Anda, Anda tidak akan bisa melakukan hal-hal ini. Jadi saudaraku sekalian, mujizat-mujizat yang dikerjakan Tuhan sangat situasional. Mujizat-mujizat untuk pemenuhan kebutuhan jasmani itu sangat situasional. Kalaupun itu bisa terulang dalam kehidupan orang Kristen di suatu tempat atau di masa tertentu, amin, bisa. Tetapi itu tidak akan berlangsung secara umum, terus-menerus demikian. Sangat situasional. Saudara bisa membuktikan nanti pengkhotbah-pengkhotbah, pembicara-pembicara yang Tuhan karuniai, karunia-karunia mujizat, itu ada saatnya grafiknya menurun. Buktikan. Morris Cerullo, T.L. Osborne, buktikan. Mulai mengalami kemerosotan. Ketika Morris Cerullo datang ke Indonesia pertama tahun 1979, 1980, itu luar biasa mujizat. Orang yang di kursi roda saja langsung jalan. Tetapi hal itu tidak terulang setelah Morris Cerullo datang kedua, apalagi ketiga, apalagi keempat. Demikian pula dengan ketika Benny Hinn pertama datang di Indonesia. Luar biasa. Tetapi berikutnya biasa saja. Padahal berikutnya yang hadir jauh lebih banyak dari yang pertama, kedua. Saya bukan tidak percaya mujizat, tetapi kita harus memandang mujizat secara bijaksana. Kita yakin Tuhan kita Tuhan yang dahsyat luar biasa, yang kuasanya tak tertandingi oleh siapapun dan apapun, dan mujizat masih terjadi hari ini. Ya iyalah. Sebab Tuhan semesta alam yang maha kuasa. Saudara ingat bagaimana Tuhan melarang muridnya memberitahukan kepada khalayak ketika dia membangkitkan orang mati. Saudara membaca dalam Injil di mana Tuhan melarang murid-muridnya menceritakan tentang kemuliaan yang mereka lihat ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung atau di atas bukit. Saudaraku sekalian, hal itu jangan kita artikan kita tidak boleh bersaksi kalau ada mujizat terjadi. Tuhan saja melarang. Oh, lihat konteksnya. Ketika Tuhan melarang itu supaya maksud utama kedatangan Tuhan, maksud utama inti keselamatan Allah dalam Yesus Kristus tidak disalah artikan.
Jadi kalau seseorang menghubungkan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, ya, menghubungkan secara langsung dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, maka bangunan berpikir mengenai keselamatan tersebut menjadi rusak sama sekali. Menjadi rusak sama sekali. Dan ini taktik iblis yang telah berhasil dilancarkan dan telah merusak iman yang murni banyak orang Kristen. Kalau saudara membaca Alkitab di awal pemberitaan Tuhan Yesus, yaitu khotbah di bukit di Injil Matius pasal 5, di sana Tuhan telah memulai Injilnya bukan dengan penampilan mujizat, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa orang yang terpilih, umat kerajaan surga, mendahulukan kerajaan Allah. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Hal itu dimaksudkan agar pengertian mereka tidak menjadi tumpul. Kalau ada usaha menghubungkan langsung keselamatan Allah dalam Yesus Kristus dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, maka hal itu akan membutakan pikiran, membutakan pengertian orang percaya terhadap Injil. Dan kalau orang salah memahami Injil, maka kacaulah dia memandang ayat-ayat dalam Alkitab yang lain. Kacau. Kita baca Matius 5 dulu. Matius pasal 5, saudaraku, ayat 19. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Terus, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Terus, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, ayat 20 kita lihat. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini sebuah suasana baru dalam hidup keagamaan. Saya minta kita break sebentar, saudara. Jangan kita cepat-cepat melewati ayat ini. Jadi hidup keagamaan bagaimanapun dahsyatnya itu, tidak ada artinya. Saudara harus membawa diri saudara kepada suasana zaman itu. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu benar-benar setengah malaikat. Benar-benar terhormat. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini terkesan bombastis. Bombastis. Kalau hidup keagamaanmu, dalam teks aslinya di kayu sunen, kebenaranmu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi ini, kamu tidak masuk surga. Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, itu masuk proyek ini. Jadi hidup orang pasti jadi susah. Jangan diartikan susah menderita, yang kemudian sudah menjadi takut. Percayalah bahwa damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan mengawal langkah kita. Amin. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk surga. Saudaraku sekalian, ini melampaui keberagamaan. Ini melampaui keberagamaan. Jadi ketika saudara menjadi orang percaya, saudara harus masuk ke wilayah itu. Saya mengerti di sini hadir Bapak Ibu yang punya problem pendidikan. Saudara berkata, wah, saya tidak berpendidikan tinggi. Dengar khotbahnya Pak Era, saya kadang-kadang nggak nangkep ya. Tetapi kalau saudara duduk terus di sini nangkep nanti nangkep. Masa Pak? Dari 100 yang saya sampaikan, mosok 15-10 nggak nyangkut. 10-15 nyangkut, diakumulasi membuat Anda jadi bijak. Saudara punya problem rumah tangga, masalah istri, suami, anak, orang tua. Saudara punya problem ekonomi.
hutang piutang segala macam. Saudara punya segala problem yang lain. Kalau problem-problem ini saudara usahakan untuk menemukan jalan keluar, Anda nggak sempat belajar untuk menjadi seorang yang melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Nggak sempat. Di Ibrani pasal 12 meninggalkan beban dan dosa dan menatap Tuhan Yesus sebagai teladan contoh kita. Ibadah disertai rasa cukup. Oke lah kalau kita pernah bersalah. Karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus kita tawarkan dengan menghubungkan secara langsung pemenuhan kebutuhan jasmani. Oke lah. Tetapi mari kita bertobat dan kita perbaharui. Saudara bayangkan ya. Terenungkan ya. Begini. Waktu Tuhan Yesus datang. Mengajar dia. Pertama dia memberitakan Injil. Dia pinjam perahunya siapa? Petrus. Betul? Dia mengajar. Dengan perahu itu. Gilir mudik dia mengajar. Tanpa mikrofon. Tanpa sound system. Habis ngomong di sini. Kalimat yang sama diulang di sana. Boleh jadi begitu. Karena belum tentu sekian ribu orang bisa mendengar suara Tuhan Yesus itu. Seberapa hebat pita suara Tuhan Yesus pada waktu itu. Pasti Tuhan Yesus akan, tidak akan lebay, menyamakan diri dengan orang lain. Kalaupun lebih keras lebih kerasnya tidak sampai 10-20 kali lipat gitu. Kalau begitu ditulis dalam Alkitab, suara Tuhan menggelegar. Bagi halilintar dalam jarak 2 km orang bisa mendengar. Tidak ada berita itu. Jadi Tuhan pasti bicara dengan otot-otot leher yang muncul gitu saudara. Mengajar dia. Setelah mengajar dia menyembuhkan orang sakit. Tapi dia pagi-pagi sudah muncul mengajar lagi. Hal itu dilakukan saudaraku untuk meruntuhkan bangunan pola berpikir yang salah dengan memberikan pengajaran tersebut. Sebab bila orang mengerti pengajarannya, maka orang memiliki iman yang benar. Coba kita lihat Roma 10 ayat 17. Ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ulangi Pak. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat itu singkat tetapi pesannya kuat. Mengapa pesannya kuat? Biasanya saudara membaca Alkitab firman Allah, firman Tuhan, firman Allah. Di sini firman Kristus. Pernahkah saudara bertanya, kenapa menggunakan rematos Kristo? Firman Kristus. Pengajaran Kristus. Dulu juga saya membaca ayat ini, saya lewati saja, saudara. Saya lewati saja. Tapi sekarang saya perhatikan betul kenapa menggunakan kata rematos Kristo. Kenapa? Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Ini soal iman, ini soal penting. Iman datang dari pendengaran dari pengajaran Kristus. Saudara, Israel memiliki kehidupan iman yang berpusat pada Yahweh. Pada dasarnya cara mereka mengisi iman mereka itu adalah tidak memiliki Allah lain. Tidak melakukan ritual kepada Allah lain. Mereka menyembah Allah Yahweh dengan ritual yang Tuhan berikan lewat Musa yang tertulis dalam kitab Imamat. Orang Ibrani katakan atau sebut sebagai Hukim. Yang kedua, mereka mengisi iman mereka kepada Yahweh dengan melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu dipecah-pecah, diurai menjadi syariat yang mereka kenal sebagai misi patim, undang-undang sipil. Sampai perempuan haid saja diatur itu. Dan mereka mengisi kehidupan imannya itu dari itu. Tidak menyembah Allah lain, mereka mengadakan ritual kepada Yahweh. Yang kedua, melakukan syariat atau Taurat. Berbeda dengan iman kita. Iman kita berpusat kepada pribadi Kristus. Amin. Kita harus memahami apa yang diajarkan Kristus. Rematos Kristo. Kita harus memahami firman Kristus atau apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita harus memahami apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan meneladani kehidupannya. Nah, orang Kristen yang tidak belajar
firman Tuhan dengan benar, tidak tahu inti utama, maksud utama keselamatan alam di dalam Kristus, pasti tidak ngerti ini dan tidak melakukan. Dalam mengisi imannya, itu sama dengan orang Yahudi. Ritual kepada Tuhan. Dalam bentuk kebaktian, misa. Oke. Yang kedua, syariat. Firman Tuhan mengatakan, hukum-hukum Tuhan mengatakan. Padahal di dalam kekristenan tidak ada syariat itu. Tidak ada yang namanya syariat. Hidup keagamaanmu harus melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Wah, ini melampaui keberagamaan. Ini melampaui keberagamaan, saudara-saudara. Iman yang berpusat kepada Kristus. Filipi 2 ayat 5 kita baca. Sampai 7. Ayat yang kelima berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke. Iman kita berpusat kepada pribadi Kristus. Bukan kepada Tuhan yang diterjemahkan dengan seremonial atau ritual. Lalu mencari-cari syariat atau hukum-hukum untuk dilakukan sebagai orang Kristen. Saya katakan berulang-ulang bahwa kehendak Tuhan tidak cukup diwakili dengan kata-kata, kalimat atau hukum. Tidak cukup. Tuhan mau kita ini sempurna, mengerti apa pikiran dan perasaannya, dan mengenakan pikiran dan perasaan tersebut. Dan ketahuilah saudara bahwa kita memiliki roh Allah yang diperkenan menyatu dengan kita. Oleh sebab itu berita baik itu dimulai dengan Immanuel, Allah beserta kita. Dengan roh yang ditaruh dalam hidup kita, kita dimampukan memiliki pikiran perasaan Kristus. Itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi imannya orang Yahudi dengan imannya orang Kristen itu beda. Artinya kualitasnya beda. Itulah sebabnya tanpa ragu-ragu Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Ini melampaui keberagamaan, melampaui segala syariat. Nah, inti keselamatan Allah dalam Yesus Kristus adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan rancangan Tuhan adalah setiap individu memiliki pikiran dan perasaan Tuhan, mampu berbudi pekerti Tuhan. Tidak ada peluang, kesempatan, pijakan untuk menghubungkan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus ini dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Ayat 12. Filipi 2, 12. Ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya, kerjakan keselamatanmu. Itu sambungan dari Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Jadi setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, punya komitmen untuk tidak reject, tidak menolak Tuhan Yesus, kita masuk proses untuk memiliki kehidupan yang lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, di sini saudaraku sekalian yang kasih, Tuhan mengajar terus supaya bangunan pola berpikir kita yang salah itu dirobohkan dengan memberikan pengajaran-pengajarannya. Kalau saudara mengerti atau menghayati hal ini, maka pemenuhan kebutuhan jasmani tidak menjadi masalah. Tetap kita bekerja, tetap kita cari nafkah, tanpa keserakahan. Kita baru ngerti apa yang dikatakan Tuhan. Asal dan makan pakaian, cukup. Baru ngerti. Kenapa sih konyol begitu? Oh, ternyata begitu. Nah, saya dan saudara akan makin mengerti kalau Injil diberitakan
untuk menjawab pemenuhan kebutuhan jasmani secara langsung, itu pekerjaan setan. Ini orang-orang yang tenggelam di situ di bonsai, atau di bonsai. Ya dikerdilkan mestinya sampai di Bogor, tapi cuma dibawa sampai Cibubur. Udah Cibubur aja. Itu mah bukan kekristenan, bukan kekristenan, bukan demikian. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Ayat yang kelima berbunyi demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya mengerti mengapa Paulus ngajak debat-debat di Areopagus, tempat perdebatan. Panggil orang Yahudi, nih saya kasih tahu kebenaran itu begini. Dia mencoba merobohkan itu. Benteng-benteng pikiran keangkuhan manusia, bangunan pikiran yang menentang kebenaran. Nah, saudaraku sekalian, jadi di sini pengertian itu penting sekali. Saya ulangi ya, kalau binatang bisa dijinakkan, karena binatang itu juga punya pikiran, saudaraku, bisa dijinakkan dengan hukum, dengan pukulan, dengan cambuk, ya. Kalau nurut dikasih upah. Manusia pun punya pikiran, karena manusia juga diambil dari debu seperti binatang. Tentu pikiran manusia lebih cerdas. Manusia juga bisa dijinakkan dengan hukum. Dan jangan heran kalau orang bisa menjadi baik karena hukum. Karena peraturan orang itu bisa jadi baik. Karena peraturan orang bisa menjadi santun. Karena peraturan orang bisa menjadi orang yang beradab. Tetapi anak Tuhan bukan diatur dengan hukum. Tetapi mekanisme atau prosesnya adalah Tuhan mati di kayu salib memutuskan ownership pemilikan iblis atas seseorang. Lalu Tuhan memberikan rohnya. Maka Tuhan mengatakan dahulu kamu mati, sekarang kamu hidup. Artinya apa? Tuhan memberikan roh itu yang memampukan pikiran roh kita. Sebab manusia bukan hanya dari debu yang punya pikiran, tapi juga punya roh dari Allah. Dan Tuhan mau roh Allah, roh yang diberikan kepada manusia ini mendominasi, menguasai kehidupan. Dan makanannya adalah firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Di sini bedanya sangat tipis dan hampir tidak bisa dibedakan. Pikiran manusia, kehendak manusia yang dilatih dengan Taurat atau syariat sehingga baik, dengan roh yang dihidupkan di dalam diri manusia untuk bisa menguasai seluruh kehidupan dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Saudara, kalau membaca satu persatu kalimat-kalimat yang diajarkan Tuhan Yesus, luar biasa. Tuhan tidak mengajarkan begini, hei perempuan, jangan pakai rok mini. Nah, Tuhan mengajarkan hal-hal yang sifatnya batinnya, sangat batinnya. Dan roh Tuhan yang ditaruh dalam diri orang percaya dimampukan untuk menghidupkan roh kita. Sehingga roh kita bisa menguasai seluruh kehidupan. Kamu dulu mati, sekarang kamu hidup. Apanya? Saudaraku sekalian, jadi kita mengerti maksud utama keselamatan itu begitu. Jadi sekarang kita melihat kalau gereja sibuk jual jasa, itu dalam stadium tertentu masih bisa dimaklumi. Tahun pertama, tahun kedua untuk orang Kristen baru boleh. Tahun keempat, kelima mungkin masih bisa. Tapi kalau terus-menerus begitu, menjadi alat setan membinasakan. Alat setan membinasakan. Kelihatannya baik, tapi bukan itu Injil yang benar. Bukan itu Injil yang benar. Mungkin saudara berkata, kalau begitu Pak Ras nggak peduli dengan masalah makan minum kami. Tuhan peduli sekali dan saya peduli. Dan saya mau beritahu bahwa Tuhan lebih peduli dari apa yang saudara bayangkan. Jangan karena janji berkat jasmani, janji kesembuhan,
orang Kristen tidak menjaga kesehatan, orang Kristen tidak kerja keras. Dan faktanya, tidak sedikit orang-orang Kristen yang mati karena tidak menjaga kesehatan, miskin, dan tidak produktif karena tidak kerja keras. Kalau ada yang kaya diberkati, wah diangkat-angkat tuh, lihat berkat Tuhan atas dia. Padahal ada orang-orang non-Kristen lebih banyak. Sungguh saudara, itu penipuan. Itu penipuan. Setelah saya doakan, saudara, bisnisnya dia maju sekali. Siapa? Si A. Lalu B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N yang banyak lain gimana? Dari 100 orang 5 sukses, yang 95 sukses materi loh. Itu kejam. Itu kejam. Itu penipuan. Itu penipuan. Itu penipuan, saudara. Cuman gini, nanti pasti akan terbuka penipuan itu. Hanya sayangnya sudah makan korban. Makan korban. Orang-orang sudah terlanjur bodoh. Bahkan mungkin ada yang sudah mati dan masuk neraka. Seperti yang saya jelaskan baru-baru ini, kita selalu fokus kepada Abraham. Ya. Berkat Abraham. Betul nggak? Dari kacamata orang yang nggak mengerti kebenaran Alkitab, kebenaran Injil, berkata apa? Berkat jasmani. Betul? Padahal, ya anak cucu Abraham sudah kaya-kaya banget. 430 tahun jadi budak. Lalu di padang gurun 40 tahun. Di Kanaan hanya 700 tahun. Selebihnya tercerai berai. Baru tanggal 14 Mei 1948 baru merdeka. Apa makmurnya? Dibanding Jepang, oke, apalagi dibanding Tiongkok, tidak ada apa-apanya. Peninggalan apa yang dimiliki orang Yahudi hari ini? Peninggalan apa yang dimiliki orang Yahudi hari ini? Tapi coba peninggalan yang di Tiongkok. Emas-emasnya pun juga berbatang-batang. Betul saya? Anda ngerti maksud saya? Kalah kaya orang Yahudi dengan orang Tiongkok. Banyak budaya-budaya yang luar biasa. Apa sih warisannya orang Yahudi hari ini? Secara finansial? Hampir tidak ada. Cuman karena orang-orang Kristen ya mengaku dan mempercayai bahwa Yesus punya tanah air, kita datang ke tanah airnya dah. Padahal kalau sudah nggak pernah ke Israel pun juga nggak apa-apa. Itu gersang dan panas. Yang pernah ke Israel tanya aja, gersang dan panas. Kalau musim dingin. Bukan nggak boleh ke Israel, silahkan. Saya sudah 2 kali ke sana. Perasaan sentimental kita aja menganggap itu luar biasa. Tempat Yesus dilahirkan hanya 3 biji, kita bingung mana yang benar. Itu kerjaan orang-orang Yahudi aja. Lalu kita akan berlayar di Danau Galilea. Lalu kita makan ikan Petrus. Ternyata ikan nila. Ya ampun. Ini kalau di Jakarta, ya ilah kita bisa beli ikan nila. Sambelnya itu kita pikir sambal pedas, ternyata seperti jamu. Berkat Abraham itu apa? Tuh salah kan? Udah salah mengartikan. Nanti banyak ayat lagi yang diartikan salah. Dipahami keliru. Karena tidak mengerti maksud utama atau inti keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Kamu harus melampaui ahli Taurat dan orang Farisi. Kalimat ini sudah sering kita lupakan loh. Padahal muara kita itu di situ. Jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan dari surga. Pikiranmu itu yang benar. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Nah ada duniawinya sama sekali. Jadi karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus jangan dihubungkan langsung dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau orang Israel, ya imannya orang Israel kan berpusat pada Yahweh. Dan ekspresi iman mereka, cara mereka mengisi imannya dengan mengadakan kebaktian seremonial kepada Yahweh, tidak boleh kepada Allah lain, dan mentaati syariat atau Taurat. Orang Kristen kepada Tuhan Yesus Kristus dalam roh dan kebenaran, meneladani sikapnya, memiliki pikiran perasaannya, dan untuk itulah kita kerja keras mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar ya, artinya serius dan sungguh-sungguh. Serius dan sungguh-sungguh. Dulu ujian kelas 6, kelas 3 sampai kelas 3 SMA diselenggarakan oleh sekolah. Kalau anak bodoh bisa diluluskan. Daripada jadi biang kerok di SMA itu, udah diluluskan dengan nilai pas-pasan deh. Apalagi kalau orang tuanya malam-malam datang ke rumah guru atau wali kelasnya.
membawa parcel. Tolonglah Pak. Itu mah bukan pemandangan asing kan? Sekarang ini ujian nasional. Tegang anak-anak, takut. Dengan takut dan gentar. Sama loh. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Memiliki pikiran perasaan Kristus itu mustahil. Tetapi bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak mustahil kalau kita mau. Jadi fokusnya harus diarahkan sepenuh-penuhnya ke hal itu. Dan untuk itu, saudaraku sekalian, pengertian kita harus dibuka terus, dibaharui terus. Paulus mengatakan itu pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan itu dirobohkan. Oleh sebab itu ya kita jangan puas dengan apa yang kita sudah pahami selama ini. Bertumbuhlah terus. Nah, saudara, di sini kita memahami apa yang dimaksud dengan domba yang sesat itu. Apa? Domba yang sesat itu. Tuh Pak yang tiap malam ke diskotik. Itu Pak yang jalan-jalan sama jablay. Itu Pak yang gak pernah ke gereja. Sesat. Semua kita adalah domba sesat. Sesat di sini artinya kita terperangkap dalam keinginan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itu sesat. Jadi ada yang sesat di luar kandang, ada yang sesat di dalam kandang. Nah sekarang yang sesat dalam kandang siapa? Tolong angkat tangan. Pasti tidak ada yang mengangkat tangan karena merasa tidak sesat. Tetapi kalau pikiran saudara, perasaan saudara tidak sinkron dengan pikiran perasaan Tuhan, itu masih sesat. Egosentrismu, egoismu, dengan segala nafsu ingin dihormati yang terselubung maupun terang-terangan, dan fokus pada keindahan dunia, itu sesat. Nah, mengurai kesesatan ini setengah mati. Itu belum diurai yang ditawarkan kok pemenuhan kebutuhan jasmani. Apa nggak jadi kerdil, Pak? Yang sadar saja mau berubah dan bertobat susah. Apalagi yang tidak mau bertobat. Saudara yang gampang tersinggung, gampang marah, mau menang sendiri, itu sesat sebenarnya. Cuman sesatnya tidak jauh-jauh. Bila dia masih mau belajar kebenaran, digarap. Inilah yang namanya menjala jiwa. Mengembalikan kita ke kandang domba Tuhan itu bukan hanya di gereja. Dulu pengertian kita bawa gandum ke gudang Allah. Artinya kalau orang di luar gereja masuk gereja, udah membawa gandum ke gudang Allah. Mengembalikan domba-domba yang sesat. Nah kalau mereka masih dengan pikiran perasaan sendiri dalam hidup ini, pasti melukai orang dong, berduri dong. Betul nggak? Fokusnya keindahan dunia, betul nggak? Itu sesat. Jadi setiap hari saya ini meluruskan orang-orang sesat. Apinya marah atau sungguh-sungguh ini? Kayaknya agak tersinggung ya. Amin. Amin. Biar aja. Amin. Cuman kadar sesatnya itu tidak parah. Paling tidak seperti orang sakit yang datang ke dokter. Sebab memang hanya orang sakit membutuhkan dokter. Ahli Taurat orang Farisi itu tidak merasa butuh Tuhan loh. Nggak merasa butuh pengajaran yang debat aja melulu bawanya. Betul nggak? Kamu sakit nggak sadar sakit, gitu kan? Saya ini menjala jiwa. Bukan tidak mungkin di antara saudara ini masih seperti istri Lot, ibu Lot yang licin seperti belut, bulut yang kayak belut. Saya suka perhatikan kok orang-orang yang rajin suara kebenaran, tapi tersinggung sedikit masih marah gitu, nggak mau jujur dengan diri sendiri. Masih sesat. Tapi bangganya suara kebenaran. Kita rajin suara kebenaran. Lo bilang suara kebenaran, sikap langkah Yu tidak menunjukkan pikiran perasaan Kristus, itu masih sesat. Nah sekarang bagaimana bisa orang yang masih duniawi kepada pembantu rumah tangga bawahannya sewenang-wenang, angkuh sombong, kolusian pejabat, lalu di gereja merasa sudah jadi domba Tuhan. Apa ndak rusak? Sakit kanker nggak sadar dirinya kanker. Paling-paling rasa sakit panu. Coba. Saya mau nanya, saudara sudah tidak sesat sama sekali? Saya tanya, masihkah ada kesesatan dalam pikiran perasaanmu? Nah, ini baru sembuh.
Karena kalau saya jadi pasiennya Tuhan Yesus, nggak keburu sembuh, mati tetap ke surga. Cuman ada grade-nya. Itu, nggak bisa suara kebenaran. Kamu datang suara kebenaran, tapi watak karakter model begini, mungkin memang selamat. Tapi bagian cleaning service. Saya sering lihat kok, saya masih lihat sombong-sombongnya minta ampun. Aduh, laganya nih orang. Ya udah, saya nggak bisa ngomong, cuma ya diam aja deh. Dari perkataan-perkataannya menunjukkan yang dia memang belum ditemukan Tuhan, atau menolak ditemukan Tuhan. Nah, kalau sampai aktivis pelayan Tuhan masih begitu, da'ilah. Mau bagaimana nih jemaat yang dilayani? Masih sesat begini jadi konselor. Waduh, capek deh. Lu mau ngomong apa? Saudara percaya nggak banyak jemaat sesat? Ada nggak aktivis yang sesat? Ada nggak pendeta yang sesat? Wah, kepahitan sama pendeta. Kok you makin keras bilang ada itu loh. Kalau jemaat ada, aktivis ada, pendeta ada. Loh, saya yang paling tersinggung nih kayaknya nih. Tapi karena saya tidak mau sesat, saya nggak mau tersinggung, ya udah dah. Biar Tuhan yang berperkara di antara kita. Jadi keselamatan dalam Yesus Kristus pada dasarnya usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Wah, itu melebihi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi nggak ada waktu buat memikirkan dunia, itu nggak ada waktu. Kalaupun bekerja keras, bisnis, cari uang, harus dong, harus. Anak harus sekolah, kita perlu punya rumah, naik mobil, dan mendukung pekerjaan Tuhan serta menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi tanpa serakah, tanpa keserakahan. Aku kerja kalau untung sekian, waduh ganti mobil nanti ya. Aku mau untung sekian kalau punya duit, aduh aku pindah ganti rumah nih. Bukan tidak boleh ganti rumah, ganti aja kalau Tuhan izinkan. Tuhan kan juga suka saudara tinggal di tempat di mana nggak banjir tiap kali hujan. Tetapi yang punya rumah tiap kali hujan dan belum berkesempatan punya rumah di tempat di mana tidak banjir, tidak apa-apa. Nikmati saja rumah yang kebanjiran terus supaya Anda lebih merindukan kerajaan surga yang ada banjir. Loh, kok bisa aja? Kok bisa aja? Bener nggak, Pak? Kalau orang seneng terus itu bisa lupa Tuhan, Pak. Pak, apakah mesti harus pakai cara begitu ya, Pak, supaya kita ini kapok? Ada orang-orang yang harus kapok lewat begitu. Model-model orang kayak begitu tahu siapa? Saya. Cuman saya sudah lewat masa-masa itu dan saya nggak mau digebuki lagi. Saudara ini ya, banyak yang bisnisnya nggak maju-maju, hidup sekarang tak mau. Ini tanah yang subur menerima benih suara kebenaran. Tapi kalau belum sembuh betul, begitu kaya, sombong. Waktu susah, duit nggak ada, miskin, ke suara kebenaran rajin banget naik. Terus dia bawa Alkitab begini nih. Nyanyinya begini. Begitu pakai berlian, safir, cat eye, bajunya mahal, jam tangannya berlapis emas, mobilnya mewah. Udah, bawa kita begini. Nyanyinya udah nggak begitu. Gini. Kalau orang berkata, puji Tuhan ini, puji Tuhan. Kalau di kelompok orang Batak narinya begini, dia begini sendiri. Dia begini sendiri, lain sendiri. Ada laganya, mendingan lu melarat, lu selamat loh. Jadi kadang kekayaan itu menyesatkan. Kalau tidak kuat-kuat memikul kekayaan itu sesat. Tidak kuat-kuat jadi orang terhormat itu menyesatkan. Nah sekarang kita dalam kondisi seperti ini kondisi yang paling tepat. Oke? Saudara harus mengerti bahwa keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan kita kepada rancangannya. Untuk proyek ini, waduh saudara, kerja keras. Tidak ada waktu buat mikirin dunia. Tidak ada waktu. Kalaupun kita kerja, kita bisnis, tentu giat. Itu semua sarana supaya kita tidak terhalang dalam mencari Tuhan. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan sementara anak nggak makan, nggak bisa sekolah? Nggak bisa toh. Kita nggak bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Nggak bisa. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Nah sekarang saudara hitung dulu anggarannya. Mau diteruskan nggak jadi Kristen? Saudara mau diteruskan jadi orang Kristen nggak? Kita sudah melihat penyesatan yang begitu dahsyat dan kita telah tersesat juga. Ingat iman tadi?
imannya orang Yahudi, betul? Tidak punya Allah lain, hanya punya Yahweh, melakukan ibadah kepada Yahweh. Itu isi iman mereka, atau cara mereka mengekspresikan imannya. Lalu, melakukan syariat. Kristen tidak. Tuhan Yesus fokusnya. Ini kerja keras. Oleh sebab itu, kalau saudara membaca Alkitab, semua orang Kristen itu harus jadi abdi. Abdinya Tuhan. Semua orang Kristen harus jadi hamba Tuhan. Semua orang Kristen harus full time. Amin ya? Harus full time. Full time di tempat masing-masing. Dengan motivasi yang benar. Saya jelaskan lagi soal full time nanti. Saya harus menjelaskan lagi. Sekarang Ibrani 12 ayat 1 kita baca. Ayat yang pertama berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wajib. Ada perlombaan yang wajib. Terus, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tuhan Yesus itu objek iman kita. Terus, yang memimpin kita dalam iman, ya, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, bagaimana bisa? Baca ayat berikutnya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Terus, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ya. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya. Saudara ya, yang mendengar firman ini, saudara hari demi hari pasti makin dibuka. Betul? Itu nggak sekaligus blok banyak, enggak. Step by step. Saudara ya, bayangkan orang yang tidak dibukakan pikirannya. Itu buta sama sekali. Buta. Mata adalah bila tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi kalau pengertianmu gelap, gelap seluruh hidupmu. Kenapa bisa begitu? Ayat sebelumnya mengatakan, jangan kumpulkan harta di bumi. Sebab kita diajar untuk mengumpulkan harta di surga. Amin.